Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Lastris Corner. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi bioteknologi di berbagai bidang. Jadi untuk mengetahui aplikasi apa saja produk bioteknologi yang digunakan di berbagai bidang, silahkan adik-adik simak materi penjelasannya berikut ini ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membantu saya membangun channel ini. Nah, di sini bisa dilihat ya apa saja kegunaan bioteknologi. Jadi sekarang itu bisa digunakan untuk membuat bahan bakar baru, kemudian bahan bakar alternatif, bisa juga untuk membuat makanan hewan, membuat antibodi, mengolah limbah, kemudian produk-produk fermentasi yang lain. Jadi sekarang banyak sekali produk-produk bioteknologi yang bisa kita temukan di pasaran. Nah, sekarang kita lihat satu-satu bidang-bidang apa saja ya. Yang pertama itu di bidang pangan. Nah, di bidang pangan, di sini kebanyakan bioteknologi ini dilakukan dengan cara fermentasi, jadi dia masuk dalam bioteknologi konvensional. Nah, bisa dilihat di sini ya, untuk bidang makanan, di sini ada beberapa contoh produk yang sebelumnya kita bahas di materi tentang bioteknologi konvensional. Jadi ada yogurt, ini adalah agennya, itu bakterinya adalah Lactobacillus bulgaricus, kemudian ada keju. Ini bisa menggunakan Lactobacillus lactis, Penicillium camemberti, dan Penicillium roqueforti. Kemudian tempe itu untuk Rhizopus, ini bisa menggunakan Rhizopus oligosporus, kemudian Neurospora cytopila. Ada kecap, itu menggunakan Aspergillus venti, ada tape, itu bisa menggunakan kapang atau jamur Saccharomyces cerevisiae. Nah, untuk di bidang industri, industri makanan, industri pangan ya, di sini diproduksi MSG atau monosodium glutamat. Monosodium glutamat ini digunakan di industri pangan ya, industri makanan ya, untuk membuat makanan dengan cita rasa yang enak. Nah, di sini bisa digunakan bakteri Corynebacterium. Nah, itu ya untuk industri makanan bisa dilihat di sini contohnya yang masuk dalam kategori makanan yang disinggung tadi. Jadi ada tempe, ada tape, keju, dan ada roti. Jadi ini semuanya masuk dalam kategori bioteknologi konvensional karena ini dilakukan dengan cara fermentasi. Nah, kemudian selanjutnya di bidang pertanian. Di bidang pertanian di sini bioteknologi ini digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan produksi pertanian. Jadi ini pastinya akan sangat membantu para petani ya untuk menghasilkan produk pangan yang lebih melimpah. Kemudian dapat dikembangkan varietas baru. Jadi akan muncul varietas baru atau jenis baru dengan produksi yang lebih tinggi, lebih bergizi, lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit, serta tahan terhadap keadaan lain yang merugikan. Jadi ini pastinya bakalan sangat menguntungkan. Nah, selain itu di bidang pertanian ada teknologi rekombinan ya. Jadi dia menggunakan juga teknologi rekombinan. Ini merupakan bioteknologi modern untuk menghasilkan tanaman yang resisten terhadap hama serangga dengan cara memanfaatkan bakteri Bacillus thuringiensis. Jadi di sini sekarang itu kan rata-rata tanaman pertanian itu gagal panen biasanya karena hama atau serangga-serangga yang bisa merusak tanaman. Nah, sekarang itu diproduksi ya, dilakukan rekombinan DNA, teknologi DNA rekombinan, ini untuk menciptakan tanaman yang bebas hama. Ini dengan cara menyuntikkan ya, transfer gen, jadi teknologi DNA rekombinan. Di sini dia menggunakan Bacillus thuringiensis. Nah, ini merupakan morfologi dari bakteri Bacillus thuringiensis. Ya, bakteri ini bisa membantu ya. Dia mempunyai racun yang bisa mengganggu yang bisa membunuh serangga yang diinginkan. Nah, Bacillus thuringiensis ini merupakan jenis bakteri yang mampu menghasilkan protein kristal. Protein ini dia itu bersifat racun terhadap serangga. Jadi serangga yang dimatikan ini tidak semua serangga ya, hanya dia spesifik terhadap serangga spesies tertentu. Dan pastinya dia tidak toksik terhadap hewan lain. Jadi walaupun mungkin hewan lain mengkonsumsi misalnya tanaman ini, hewan ini akan tetap aman karena tujuan yang ingin dimatikan itu adalah serangga yang diinginkan ya. Nah, berdasarkan penelitian dilaporkan bahwa bakteri Bacillus thuringiensis ini bersifat racun terhadap berbagai larva Lepidoptera dan larva Coleoptera.
Ya, jadi hanya jenis larva ini yang bisa dibunuh oleh Bacillus thuringiensis. Jadi dia menggunakan rekombinan DNA ya, DNA rekombinan. Jadi ada gen BT, ini gen BT nanti akan dimasukkan atau disisipkan pada gen jagung. Ya, jadi di sini pada saat misalnya ada yang memakan jagung, di sini digambar ya tanaman jagung ini serangga yang Lepidoptera tadi dan golongan Coleoptera, maka serangga ini bakalan mati ya. Jadi otomatis jagung yang dihasilkan ini bakalan produksinya meningkat. Jadi ini sangat membantu di bidang pertanian untuk mencegah serangan hama. Nah, masih di bidang pertanian ya, ada produksi tanaman yang disebut dengan tanaman transgenik. Ini transfer gen juga ya, teknologi DNA rekombinan. Jadi dia menyisipkan gen sama halnya dengan tadi ya, gen BT. Nah, di sini sudah ada beberapa tanaman ya untuk tanaman transgenik. Sekarang itu sudah ada padi transgenik. Ini ada fotonya di sini ya. Di sini sifat yang telah dimodifikasi, dia mengandung provitamin A, beta karoten dalam jumlah yang tinggi. Jagung, kapas, dan kentang ini juga sudah ada sekarang diproduksi tanaman transgenik. Dia ini tahan atau resisten terhadap hama. Kemudian tembakau tahan terhadap cuaca dingin. Ya, jadi sekarang sudah banyak diproduksi berbagai jenis tanaman transgenik untuk membantu para petani. Nah, sekarang ini ada produk yang disebut Lemato. Lemato ini tampak luar seperti lemon ya. Tampak dalam itu seperti tomat. Nah, ini tomat transgenik berwarna merah muda karena dia hanya mempunyai setengah antioksidan likopen dibandingkan dengan tomat konvensional. Jadi sebagai pengimbang rendahnya likopen, tomat transgenik ini memiliki kadar terpenoid yang tinggi yang berguna sebagai antimikroba, pestisidal, dan antifungal. Sehingga tomat ini lebih tahan lama terhadap penyimpanannya bisa lebih tahan lama dan hanya perlu sedikit pestisida untuk pertumbuhan ya. Jadi ini otomatis menguntungkan para pedagang kalau misalnya menyimpan tomat dalam waktu yang lama, karena kita ketahui ya tomat itu kan biasanya cepat rusak ya. Jadi dengan adanya Lemato ini transgenik ya, tomat transgenik ini bisa sangat membantu ya para pedagang. Kemudian ada lagi golden rice. Golden rice ini memiliki bentuk dan ukuran yang sama seperti beras pada umumnya, warnanya itu kuning keemasan. Kemudian dia berbeda dengan nasi pada umumnya yang diketahui tinggi karbohidratnya. Nah, beras varietas golden rice ini dia jauh lebih bernutrisi, ya. Nah, mungkin ini bisa membantu para penderita diabetes ya, karena dia karbohidratnya agak rendah barangkali dibandingkan nasi biasa. Jadi dia berwarna kuning, makanya disebut golden rice. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi di bidang medis. Ya, di bidang medis di sini atau di bidang kesehatan ini sangat berkembang pesat ya. Mulai tahun 1928 setelah Alexander Fleming ini menemukan antibiotik penisilin. Nah, selanjutnya di sini banyak penelitian mengenai obat-obatan yang sangat berkembang di bidang medis ya, tentang bioteknologi. Antibiotik. Jadi penisilin ini merupakan antibiotik yang pertama kali ditemukan oleh Alexander Fleming. Antibiotik ini merupakan senyawa kimia yang dihasilkan oleh suatu organisme yang mampu membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, di sini contohnya beberapa jenis antibiotik ya. Ini penisilin, mikroorganismenya adalah Penicillium chrysogenum. Mekanisme kerjanya itu bisa menghambat sintesis dinding sel. Kemudian cephalosporin, mikroorganismenya adalah Cephalosporium sp, menghambat dinding sel. Streptomycin, ini banyak macamnya ya, jenis-jenis antibiotik, streptomycin, spectinomycin, neomycin, kanamycin. Ini semua mekanisme kerjanya sama, menginduksi sintesis protein normal. Jadi ini pastinya sangat membantu dalam proses pengobatan. Nah, kemudian masih ya di bidang medis, antibodi monoklonal. Jadi ini pernah kita singgung di materi tentang bioteknologi modern ya, antibodi monoklonal. Bagi adik-adik yang belum mengikuti penjelasannya, silahkan klik di link deskripsi video ini mengenai antibodi monoklonal. Nah, antibodi monoklonal ini digunakan untuk pengobatan kanker. Kemudian ada lagi terapi gen. Ya, terapi gen ini untuk memperbaiki kelainan genetik dengan cara mengganti gen yang tidak normal dengan gen normal menggunakan teknik rekombinasi DNA. Jadi terapi gen ini dikhususkan bagi seseorang yang menderita penyakit menurun ya, penyakit menurun itu bisa dihindari dengan menggunakan terapi gen.
Ini menurut penelitian ya. Kemudian selain itu di bidang medis ada produksi hormon dan vaksin ya. Jadi contohnya kemarin yang kita singgung juga mengenai hormon insulin ya yang sekarang sudah dibuat secara komersil itu dengan melalui teknik rekayasa DNA atau teknologi plasmid. Nah, ini ya salah satu gambar bagaimana proses terapi gen ya. Jadi ini adalah terapi gen. Mengganti gen yang dianggap gen ini membawa penyakit atau membawa kelainan, maka itu bisa diganti dengan gen lain. Nah, ini yang dimaksud dengan terapi gen. Masih di bidang medis ya. Jadi memang perkembangan bioteknologi di bidang medis itu sangat pesat. Ini ada lagi yang disebut fertilisasi in vitro atau IVF, in vitro fertilization. Nah, di sini in vitro fertilization ini adalah teknologi reproduksi. Di sini dia sangat membantu bagi pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan. Jadi dia bisa melakukan fertilisasi in vitro. Ini di masyarakat umum lebih dikenal dengan istilah bayi tabung. Ya, bayi tabung. Jadi teknologi reproduksi melalui penggabungan telur dan sperma secara manual di dalam tabung. Makanya disebut dengan bayi tabung. Karena kenapa? Pertemuan sel telur dengan sperma itu tidak berlangsung secara alami, tapi mereka dipertemukan di dalam tabung reaksi. Nanti setelah terbentuk zigot, baru kemudian dilakukan implan atau dilakukan penanaman di dalam rahim ibu yang siap untuk hamil. Nah, di sini bisa dilihat ya bagaimana proses dari fertilisasi in vitro. Jadi otomatis di sini karena proses pertemuannya terjadi di tabung reaksi, jadi di sini telurnya akan diambil ya. Telur akan diambil dari ovarium, kemudian selanjutnya digabungkan dengan sperma. Nah, kemudian nanti setelah dia terbentuk zigot, baru kemudian dilakukan penanaman di dalam rahim. Nah, kemudian bioremediasi, ini untuk bidang lingkungan, pemanfaatan mikroorganisme untuk membersihkan senyawa pencemar dari lingkungan. Contohnya di sini ada degradasi plastik oleh Cladosporium resinae, detoksifikasi logam berat oleh Corynebacterium, termasuk juga pencemaran tumpahan minyak di laut ya. Ini banyak terjadi karena kapal-kapal tanker yang membawa minyak itu kadang tumpah ke laut dan otomatis ini akan menyebabkan terjadinya pencemaran pada air laut dan otomatis akan mengganggu kelangsungan hidup biota laut. Oke, semoga bisa dipahami ya materi mengenai aplikasi bioteknologi. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan lewat kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jadi semoga materi ini bermanfaat. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.